يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan menyimak salah satu kisah yang tercantum dalam bab siyaq akhbar rijal alladzina imtana'u min adz-dzunub ma'al qudrati 'alaiha, tentang kisah-kisah orang-orang yang melarang dirinya, yang mengekang dirinya dari melakukan dosa-dosa padahal mereka mampu untuk melakukan dosa tersebut. Salah satu di antara kisah yang disebutkan dalam kitab ini adalah kisahnya Atha bin Yasar dengan salah seorang perempuan penggoda. Atha bin Yasar, kita tahu beliau adalah salah seorang ulama di zaman tabi'in, merupakan saudara dari Sulaiman ibnu Yasar, yang merupakan salah satu dari ulama ahli fiqih di kota Madinah. Sulaiman bin Yasar, saudara dari Atha ini, adalah bekas budaknya Ummahatul Mukminin, istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Dan Sulaiman bin Yasar ini beliau lahir pada akhir-akhir kekhalifahan Utsman bin Affan. Dan Sulaiman bin Yasar itu beliau mengambil ilmu dari kibarus sahabah, sahabat-sahabat, para ulama-ulama di zaman sahabat, di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummahatul Mukminin, dan Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pada kesempatan sore hari ini kan kita baca bersama kisah Atha bin Yasar, saudara dari Sulaiman bin Yasar, yang merupakan salah satu di antara 7 tokoh fuqaha Madinah, ulama ahli fikih Madinah. An Abdurrahman bin Zaid bin Aslam qala kharaja Atha bin Yasar wa Sulaiman bin Yasar hajjain min al-Madinah wa ma'ahum ashabun lahum. Atha bin Yasar itu pernah pergi haji dari Madinah menuju ke Mekah bersama dengan saudaranya Sulaiman bin Yasar dan bersama teman-teman mereka. Hatta idza kanu bil Abwa nazalu manzilan. Nah, ketika sampai di daerah yang namanya Abwa, mereka berhenti di suatu tempat. Fantalaqa Sulaiman wa ashabuhu li ba'di hajatihim. Nah, Sulaiman dan teman-temannya ini, mereka ada keperluan dan meninggalkan Atha sendirian di tempat berhenti itu. Wa baqiya Atha qa'iman fil manzili yusalli. Nah, Atha sebagai salah seorang ulama dan orang yang soleh, ketika ditinggal memanfaatkan waktunya itu untuk sholat. Nah, jadi ketika teman-temannya pergi, langsung dia berdiri dan melakukan sholat. Fadakhalat alaihi imra'atun minal a'rabi jamilah. Kemudian tahu-tahu tiba-tiba ketika dia sholat, masuklah ke dalam rumah yang dia singgahi itu seorang perempuan yang sangat cantik. Falamma ra'aha Atha dhanna anna laha hajatan fa'aujaza fi sholatihi. Nah, ketika Atha melihat bahwasanya ada yang masuk, dan yang masuk itu adalah perempuan, seorang perempuan, maka dia mengira bahwasanya perempuan ini mungkin sedang mencari keperluannya atau membutuhkan suatu bantuan. Maka dia meringkas sholatnya, mempercepat sholatnya cepat-cepat supaya selesai untuk bantu orang atau membantu perempuan yang masuk ke rumahnya itu. Tsumma qala alaki hajatun. Nah, ketika sholatnya udah selesai, dia bertanya kepada perempuan yang datang itu, punya keperluan apa yang bisa saya bantu? Qalat na'am, ya, saya membutuhkan sesuatu, kata sang perempuan. Mahya, ataupun menimbali, butuh apa gitu kan ya. Qalat qum fa'asib minni. Ayo segera bergegaslah, gaulilah aku. Fa inni qad wadiqtu wala ma'lali. Saya ini sudah dikuasai oleh syahwatku, akan tapi aku tidak punya suami. Jadi meminta salah seorang ulama, ya, perempuan yang datang itu meminta kepada Atha, salah seorang ulama, untuk menggauli dirinya. Faqala ilaiki anni la tahriqini wa nafsaki binnar. Maka sang ulama Atha bin Yasar pun segera menimbali. Menjauhlah dariku, jangan kau bakar diriku dan dirimu dengan api neraka. Wa nadhara ila imra'atin jamilah faja'alat turawiduhu an nafsihi wa ta'ba illa ma turid. Maka Atha pun kemudian memandangi perempuan tersebut, perempuan yang sangat cantik itu. Faja'alat turawidu an nafsihi wa ta'ba illa ma turid. Akan tapi sang perempuan justru malah merayunya. Dia menginginkan apa yang dia inginkan. Faja'ala Atha yabki wa yaqul waihaki ilaiki anni. Maka Atha pun segera menanggapi hal tersebut. Waihaki, celaka anti ini, celaka kamu ini. Ilaiki anni, menjauh dariku. Qala washtadda buka'uhu. Nah, Atha ini nangis gitu kan, dia sejadi-jadinya sampai ya tangisannya itu tangisan yang
penuh dengan derai air mata gitu kan ya, tangisan yang keras. Falamma nadharatil mar'atu ilaihi wa ma dakhalahu minal buka'i wal jaza' bakatil mar'atu li bukaihi. Nah, ketika sang perempuan itu melihat Atha ini nangis sejadi-jadinya, maka sang perempuan pun ikut nangis. Ya, karena melihat Atha nangis, ia pun ikut nangis. Faja'ala yabki wal mar'atu baina yadayhi tabki. Maka Atha pun menangis dan sang perempuan yang mendatanginya pun ikut menangis di hadapan Atha itu. Fa bainama huwa kadzalika ja'a Sulaiman min hajatihi. Nah, ketika kejadian itu berlangsung, dua-duanya nangis di rumah, nangis gitu kan ya. Ada dua orang nangis, yang satu saudaranya, yang satu perempuan yang tidak dia kenal. Itu Sulaiman datang dan falamma nadhara ila Atha yabki wal mar'ah baina yadayhi tabki fi nahiyatil bait baka li bukaihima. Datang melihat dua orang nangis, Sulaiman ikut nangis juga. Sulaiman ikut nangis juga. Fa la yadri ma abkahuma. Padahal Sulaiman nggak tahu kenapa mereka berdua kok nangis. Apa yang buat mereka berdua nangis gitu kan ya. Kok saudaranya nangis, terus ada perempuan nggak dikenal kok nangis. Tahu-tahu akhirnya dia pun terbawa nangis juga. Wa ja'ala ashabuhu ma ya'tuna rajulan kullama atahum rajulun fara'ahum yabkuna jalasa yabki li bukaihim. Nah, setelah Sulaiman datang, teman-temannya pun datang satu persatu. Nah, setiap kali seorang di antara teman mereka itu datang, itu nangis gitu kan ya. Jadi satu melihat ada 3 orang nangis, akhirnya ikut nangis juga. Kemudian datang yang selanjutnya, ada apa ini kok nangis? Dia nangis juga. La yas'aluhum an amrihim hatta kathrul buka wa 'ala saut. Mereka itu nggak tahu kenapa kok orang-orang ini pada nangis, ikut nangis sajalah pokoknya gitu kan ya. Hatta kathrul buka wa 'ala saut, sampai ya tangisan itu menjadi sahut-sahutan dan suara pun menjadi terdengar tergaung-gaung kemana-mana. Falamma ra'atil a'rabiyatu dzalika qamat wa kharajat wa qala al-qaum fadakhalu. Nah, ketika sang perempuan melihat peristiwa itu, loh ini kok orang pada nangis gitu kan ya. Dia juga nangis gitu kan. Akhirnya dia pun bergegas berdiri dan keluar dari rumah dan meninggalkan orang-orang itu, Atha, saudaranya dan teman-temannya itu. Falabitha Sulaiman ba'da dzalika wa huwa la yas'alu akhahu an qissatil mar'ati ijlalan lahu wa haibah. Nah, itu sudah terjadi. Dan Sulaiman tidak pernah menanyakan satu patah kata pun tentang kejadian itu, tentang apa yang terjadi antara saudaranya dan perempuan yang nangis di hadapannya itu. Karena kenapa? Karena ijlalan lahu, karena menghormati saudaranya itu. Karena sama-sama ulama kan, saudaranya ulama, atau ulama, Sulaiman pun ulama. Tsumma innahuma qadima Misra li ba'di hajatihima falabitha biha ma sya Allah. Kemudian suatu ketika Atha dan saudaranya Sulaiman ini itu pergi ke Mesir untuk suatu keperluan, untuk suatu kebutuhan. Falabitha biha masya Allah. Kemudian di sana udah tinggal beberapa waktu. Fabainama Atha dzata lailatin naiman istaiqadha wa huwa yabki. Nah, ketika suatu malam Atha itu terbangun dari tidurnya. Terbangun dari tidurnya dalam keadaan menangis. Terbangun dan dalam keadaan menangis. Maka Sulaiman, saudaranya, itu pun segera bergegas dan bertanya kepada saudaranya itu. Faqala Sulaiman, ma yubkika ya akhi? Apa yang membuat menangis wahai saudaraku? Qala ru'ya ra'aituha lailah. Nah, maka Atha pun berkata, aku menangis karena mimpi yang aku lihat malam ini. Qala wa ma hiya? Emang apa sih mimpinya? Itu kan, emang kamu mimpi apa? Qala la tukhbir biha ahadan ma dumtu hayyan. Aku akan ceritakan tapi janji ya, jangan kau ceritakan kepada salah seorang pun di dunia ini sampai aku mati. Gitu kan ya. Jangan kau ceritakan tentang hal ini sampai aku mati. Kalau aku belum mati, jangan kau ceritakan. Ra'aitu Yusuf an-Nabi alaihi salam fin naum. Kata Atha, saya melihat dalam mimpiku Nabi Yusuf alaihi salam. Faji'tu anzuru ilaihi fi man yanzur. Kemudian saya memandangi wajah sang Nabi Yusuf alaihi salam bersama dengan orang-orang yang memandangi beliau. Falamma ra'aitu husnahu bakaitu. Ketika aku melihat gantengnya wajah Nabi Yusuf alaihi salam, aku pun menangis. Fa nadhara ilayya finnas faqala ma yubkika ya ayyuhar rajul. Nah, ketika aku menangis gitu kan ya di mimpi itu, maka Nabi Yusuf pun kemudian memandangiku di antara orang-orang yang memandangi beliau. Faqala ma yubkika ayyuhar rajul. Kenapa kau nangis? Gitu kan. Faqultu ya bi abi anta wa ummi ya Nabi Allah. Dzakartuka wa imra'atal aziz wa mabtulita bihi min amriha wa ma laqita minas sijni wa firqata Syekh Ya'qub fabakaitu min dzalika wa ja'altu ata'ajjabu minhu.
kenapa kau menangis? Maka Atok pun ditanya seperti itu oleh Nabi Yusuf alaihissalam dalam mimpinya itu. Maka segera menimpali. Ya wahai Nabi Allah, dzakartuka wa mur'atal aziz. Saya mengingatmu dan mengingat istri dari tuanmu, istri dari majikanmu ketika engkau masih di Mesir itu. Wa mabtulita bihi min amriha, dan aku ingat bagaimana cobaan yang engkau hadapi gara-gara perempuan itu gitu ya. Wa malaqita minasijin, dan aku ingat pula apa yang engkau alami ketika engkau berada di dalam penjara, di penjara gara-gara difitnah oleh istri dari tuanmu itu. Wa firqata Syekh Yaqub, dan bagaimana engkau terpisah dari bapakmu Nabi Yaqub, dan bagaimana sedihnya beliau, sedihnya bapakmu ketika terjadi perpisahan itu. Fabakaitu min dzalika wa ja'altu ata'ajabu minhu, maka aku pun menangis karena gara-gara aku mengingat tentang kisahmu itu, aku jadi menangis, dan aku takjub dengan kisahmu itu, dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fahala ta'ajjabta min sahibil mar'atil badawiyyati bil abwa, apakah engkau tidak takjub dengan seorang lelaki yang digoda oleh perempuan penggoda ketika dia berada di Abwa, di daerah yang namanya Abwa. Fa'araftu alladhi arada fabakaitu wastaiqadtu bakian. Maka seketika itu, kata Atok bin Yasar dalam mimpinya, ketika Nabi Yusuf mengatakan, apakah engkau tidak takjub dengan seorang laki yang digoda oleh seorang perempuan penggoda ketika dia berada di Abwa. Mendengar perkataan Nabi Yusuf itu, Atok bin Yasar pun paham apa yang dimaksud dengan lelaki itu. Oh, itu saya itu, gitu kan ya. Itu saya, gitu kan ya. Yang ada di Abwa digoda oleh seorang perempuan itu saya, gitu kan ya. Ya kisah itu, kisah ketika nangis berjamaah itu. Fa'araftul ladzi arad. Kemudian aku pun memahami apa yang dimaksud oleh Nabi Yusuf itu. Fabakai itu. Kemudian aku pun menangis, wastaiqadtu bakian, dan aku pun terbangun dari tidurku dalam keadaan menangis. Faqala Sulaiman ay akhi wa ma kana halu tilkal mar'ah. Maka Sulaiman, saudara Atok ini pun bertanya kepada saudaranya ini, emang apa sih yang terjadi antara dirimu dan perempuan itu ketika waktu kita haji itu ya? Faqala faqassa Atok alaihi al-qissah. Maka Atok pun menceritakan kepada saudaranya itu, kepada Sulaiman bin Yasar, kisah antara dirinya dan perempuan yang menggodanya itu, yaitu ketika ditinggalkan sendirian, dia sholat, kemudian datangi salah perempuan, ngajak berhubungan gitu kan ya, tapi malah nangis, dan seterusnya sampai akhir. Fama akhbara biha Sulaimanu ahadan hatta mata Atok. Dan Sulaiman pun menepati janjinya kepada saudaranya itu. Dia tidak mengabarkan kepada salah satu orang pun, kepada seorang pun ketika Atok masih hidup. Ketika Atok sudah meninggal, ketika saudaranya sudah meninggal, barulah dia menceritakan kepada salah seorang di antara kepada salah seorang wanita di antara keluarganya. Fahaddatsa biha imra'atan min ahlihi. Nah, Sulaiman pun ketika Atok sudah meninggal, dia menceritakan kisah itu kepada salah seorang perempuan di antara keluarganya. Qala wa masya'a hadzal hadits bil Madinati illa ba'da mauti Sulaiman bin Yasar. Dan ketika Sulaiman bin Yasar meninggal, kisah ini mulai tersebar di Madinah. Jadi ketika Atok itu meninggal, enggak ada yang tahu kecuali Sulaiman. Nah, Sulaiman kemudian menceritakan kepada salah seorang perempuan di antara keluarganya. Ketika Sulaiman meninggal, ketika Sulaiman masih hidup, enggak ada yang tahu kecuali mereka berdua aja. Nah, gitu kan ya. Di antara manusia cuma mereka berdua aja. Kemudian ketika Sulaiman sudah meninggal, barulah ini tersebar kemana-mana di kota Madinah. Kisah ini jadi kisah yang masyhur. Wa qad ruwiya lana anna hadhil qissah jarat li Sulaiman bin Yasar la li Atok. Dan telah diriwayatkan kepada kami, kata perawi kisah ini, yaitu siapa? Yaitu Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Itu mengatakan bahwasanya diriwayatkan pula kepada kami bahwasanya kisah ini itu terjadi pada Sulaiman, kepada saudara dari Atok, bukan kepada Atok. Jadi kisah ini terjadi kepada Sulaiman bin Yasar, bukan kepada Atok, tidak terjadi pada Atok bin Yasar. Allahu a'lam bishawab. Kedua-duanya merupakan ulama, gitu kan ya. Dan bahagia sekali orang tua dari Sulaiman dan Atok ketika melihat dua putranya menjadi salah satu di antara tokoh tujuh tokoh fuqaha di kota Madinah. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Ada kesalahan, itu adalah dari syaitan dan dari kebodohan, dari kurang ilmuwan saya, dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirukum min kulli akhta wal ghalatat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حافظ القرآن